Bicara nasi goreng tadi, coba lihat. Nasinya karbo, kerupuknya karbo, teh manisnya karbo, bakwannya karbo, coba lihat. Apa yang terjadi setelah orang makan itu? Apakah makin berenergi dan bertenaga atau ngantuk? Karena kebanyakan gula. Gitu. Berarti kita dilarang makan karbo? Bukan. Poinnya bukan di situ, kurangi aja. Berarti kalau nggak makan karbo, makan apa? Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikan. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan izinkan ibu-ibu dan bapak sekalian ngobrol dulu baru saya bicara. Sebab kita juga harus beradab dengan majelis ilmu dan rumah Allah ya. Karena dari tadi saya mendengar ustadznya bicara di depan masih juga bicara gitu. Itu masalah ya, masalah besar. Makanya dalam syariat itu disebutkan al-adabu qabla ilm. Adab itu sebelum ilmu. Ya, jadi kalau Anda mau bicara dulu, saya akan tunggu sampai selesai bicara baru saya bicara. Sebab yang akan disampaikan ini juga bukan kalimat saya, tapi kalimat Allah. Artinya harus sangat beradab kita kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Baik, jamaah sekalian dihormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih tentunya pada Allah dan pada majelis taklim di Mahogany Residen ini yang sudah lama lewat sini cuma belum pernah tahu ada masjid dalam ini gitu. Dan memang saya memang lebih senangnya ngisinya di masjid karena banyak kebaikan. Kita juga berniat untuk memakmurkan rumahnya Allah, dan majelis-majelis ilmu seperti ini itu adalah majelis ilmu yang kita itu sedang dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita ucapkan di lisan kita, doa kita ataupun hati kita itu akan diaminkan. Ya, mereka akan mengaminkan. Makanya rugi sekali kalau seandainya kita kesini ya nggak ada niat-niatan yang besar gitu ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memuliakan agama dan syariat serta memakmurkan masjid Allah ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sehat dalam Islam, sebenarnya ini topik yang nggak habis-habis dibahas, tapi juga nggak selesai juga ya kalau kita mau bahas terus-menerus. Karena memang ada kalimat saya yang saya share waktu itu di Instagram saya. Bunyinya adalah, bumi ini adalah hardware ya, tanda kutip. Bumi ini hardware. Hardware-nya itu perangkat keras ya, yang Allah ciptakan. Kemudian ada kita yang numpang hidup di situ, manusia. Lantas untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini, maka Allah memberikan softwarenya, aplikasinya. Aplikasi itu namanya apa? Al-Quran. Ya. Maka kalau bumi ini ibarat kata zaman dulu ya, kalau kita zaman saya itu ada DOS ya. DOS itu Disk Operating System zaman dulu. Jadi kalau laptop itu kalau mau bekerja atau komputer atau PC itu bekerja harus ada DOS-nya di situ. Itu program dasarnya ya.
Maka program dasar ini kalau masuk, baru program lain baru bisa jalan. Kalau yang masih ingat mungkin edisi-edisi tahun 80, 90 kan gitu kan DOS ya. Masih pakai, nah anak sekarang nggak ngerti apa tuh namanya yang apa tuh floppy disk. Hah? Disket. Edisi lama. Sekarang 1 tera bisa begini, zaman dulu ya Allah, Masya Allah ya, teknologi. Tapi nanti kita akan bahas itu. Masalahnya di mana kita sekarang, sehingga banyak orang zamannya makin canggih, teknologi makin canggih, tapi orang sehat makin susah didapat. Banyakan sakitnya, ya, banyakan orang sakit, dan sakit pun sayangnya itu tidak bisa, atau kata kesembuhan itu menjadi sesuatu yang mahal, ya, zaman sekarang. Padahal sebenarnya nggak gitu, ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Maka bumi ini tadi ya, bumi ini adalah hardware-nya, Al-Quran itu software-nya, tanda kutipnya begitu, aplikasinya. Jadi bagaimana cara menjalankan bumi ini serta apa yang ada di dalamnya itu di Quran ada semua, ya. Jadi sekarang baguslah. Sekarang sudah mulai banyak ma'had tahfiz. Ya, di mana-mana ngapalin Quran. Tapi saya sampaikan, ngapalin Quran itu ada di peringkat paling bawah dalam membangun peradaban. Bahkan zaman dulu nggak ada ma'had tahfiz aslinya. Jadi nggak ada sekolah tahfiz, nggak ada, karena mereka zaman dulu tuh baca Quran pun nggak ada, mushaf kan nggak ada. Ya, mereka bisa hafal. Kenapa bisa hafal? Karena tiap hari diulang. Itu kaidah dasar dalam hafal Quran, ya ulangi aja terus menerus, nanti hafal sendiri. Gitu. Maka semua kebutuhan kita di bumi ini, jamaah sekalian, itu Al-Quran menyediakannya. Percayalah. Sayangnya kita nggak pede dengan Quran. Ya, baik. Mungkin kalimat saya ini belum bisa dicerna. Kita nggak pede dengan Quran. Maksudnya gimana? Baik, saya cerita begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kalau aku punya jarum, kata dia, jarumku ini jatuh di tempat tidak tahulah di mana, maka dia akan buka Quran, dia akan baca Quran untuk mencari tahu di mana jarum itu. Nyambung nggak? Nyambung. Kenapa bisa dia ngomong kayak begini? Karena dia tahu bahwa Quran itu hudal linas, petunjuk. Saking pedenya orang ini dengan Quran, urusan yang nggak ada urusan sama Quran pun dia cari dalam Quran. Tapi Allah kasih petunjuk akhirnya kan? Itu dahsyatnya iman mereka. Ya. Jadi kita ini masih pada tataran menjadikan Al-Quran sebagai wahyu. Coba dilihat. Ada sebagian lah yang mencari, katakanlah bukan mencari, solusi kehidupan itu dalam Al-Quran ada. Cuman tidak banyak orang. Contoh nih mungkin. Saya kemarin bicara dengan salah satu guru saya lah, ya Ustadz lah gitu kan. Yang saya sering bertukar pikiran sama dia. Saya bilang sama beliau begini. Antum misal ya, saya tahu dia belum punya sekolah, saya bilang. Antum misalnya Ustaz punya sekolah tahfiz, saya bilang, dan punya muridnya 100, ya. Saya bilang gitu sama dia. Terus lalu antum undang saya waktu haflahnya, wisudanya. Dibacain sama MC-nya. Tahun ini sekolah tahfiz kita berhasil meluluskan, ya, hafiz Quran. Kalimat hafiz Qurannya sudah keliru. Hafiz Quran itu dalam sejarahnya dia harus bisa disebut hafiz Quran itu 2 syaratnya. Yang pertama dia hafal Quran mutkin. Yang kedua dia hafal ada sekitar 5.000 hadis, ingat saya. Baru hafiz. Jadi saya bingung aja lihat ada yang PD di namanya belakang Al-Hafiz.
Kalau saya nggak berani. Karena itu ada syaratnya, nggak sembarangan. Terus dia bilang begini, lalu kata saya kepada beliau, undanglah saya, terus antum cerita, misalkan di situ MC-nya bilang tahun ini sekolah tahfiz kita, kata saya gitu kan, ilustrasi gambaran saya, berhasil meluluskan katakanlah 100 santri dan 50-nya mungkin bersanad dengan riwayat hafiz, katakanlah riwayat kan banyak tuh. Oh, kalau saya duduk di depan mungkin saya cuma senyum. Bukan ngejek, bukan. Itu bagus, Masya Allah. Tapi yang membuat saya mungkin excited, kalau seandainya ada satu orang dari hufaz, katakanlah yang hafal Quran itu, nanti hufaz beda lagi sama hamilul Quran, beda lagi. Ya, hamilul Quran itu beda sama hufaz. Ya, makanya ada pernah dengar ada syairnya Syekh Misal Rasyid itu kan, ya hamilal Quran, itu kan. Saya bilang 50 itu mungkin bersanad dan seterusnya, saya bilang. Saya justru mungkin akan excited, saya bilang, kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya santri-santri itu ketika mereka disuruh kasih sambutan, katakanlah gitu tuh. Mereka bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi seterusnya gitu kan. Setelah saya pelajari Quran ini, maka saya sangat tertarik untuk mempelajari ilmu pertanian, untuk memperbaiki bumi yang rusak ini. Itu saya akan hafal Quran, oke lah. Setelah saya belajar Quran 30 juz ini selesai, mungkin bersanad segala macam, ketertarikan saya untuk belajar bagaimana memperbaiki kesehatan umat berdasarkan Quran. Itu gitu loh maksudnya. Setelah saya belajar Quran ini, misalkan, saya punya cita-cita besar untuk menjadi seorang, katakanlah, ahli mesin. Ada yang di depan ini mungkin nggak tahu aljabar. Tahu aljabar? Siapa aljabar? Siapa? Hah? Ahli matematika, ilmuwan Islam kan? Tahu nggak kenapa dia mengganti? Itu ceritanya aljabar itu sampai dia menemukan huruf 1, 2, 3. Karena zaman dulu ceritanya huruf-huruf zaman itu kan pakai huruf Romawi gitu loh. Yang ribetnya minta ampun. Nulis 9 aja harus 1 plus X, ya kan? Akhirnya dia datang untuk mempermudah kaum muslimin saat itu. Dan yang paling niatan awal dia untuk membuat ilmu atau menyusun kurikulum matematika aljabar itu kan adalah untuk mempermudah kaum muslimin menghitung zakat dan waris. Itu niatannya. Jadi niatan belajar ilmu itu untuk maslahat. Sekarang saya tanya kita, nasib kita sama, tenang aja. Kita belajar di SD 6 tahun buat apa? Biar bisa masuk SMP kan? Dari SMP mau ngapain? Biar SMA. Habis SMA? Habis kuliah? Ada gak mikir maslahat? Sama nasib kita sama produk Yahudi semua. Produk Yahudi semua kita nih. Sampai detik ini coba, subhanallah. Kerja di sini nanti gaji sekian. Nggak ada mikir masalah kesehatan sekarang itu bagaimana caranya memperbaiki secara syariat, nggak mikir kita. Ekonomi sama, jauh-jauh dari situ aja. Padahal udah dibentangkan itu 1300 tahun. Peradaban ini dipegang kaum muslimin. 1300 tahun loh. Kita sekarang bilang kota negeri 1000 masjid misalkan gitu kan, kita sebut Lombok, ya kan? Betul? Berapa masjidnya? Enggak, mungkin wallahu alam, saya nggak tahu juga berapa masjid. Tapi saya sangat yakin masjid di sana tidak akan atau tidak mencapai jumlah masjidnya di Cordova saat itu yang jumlahnya 330.000.
masjid. Peradabannya mau tahu kayak apa? Subhanallah. Kalau Anda yang pernah, saya belum pernah ke Andalusia, tapi di Istana Alhambra itu dulunya ada patung. Patung kayak singa apa gitu yang keluar airnya setiap jam tertentu. Pagi apa, tiap 5 waktu sholat tanpa dia keluar airnya. Tanpa teknologi seperti sekarang loh. Oleh si blow-on barat ini dibongkar sama mereka. Habis dibongkar nggak tahu cara masangnya lagi. Sekarang mati dia. Itulah peradaban yang kita kagumi sekarang. Ya. Makanya ya gimana gitu, kesel gitu. Kesehatan juga sama, tidak jauh-jauh. Padahal sudah jelas-jelas gitu kan. Ketika contoh nih misalkan, saya melihat program luar angkasa, saya ketawa aja. Cukup satu ayat untuk mengcounter itu. Program luar angkasa Amerika itu yang dibangga-banggakan segala macam, katanya entah ke bulan, entah bener, entah nggak tahu lah itu kan. Padahal ngapain gitu loh. Kenapa saya katakan ngapain? Di surah Al-Baqarah udah jelasin sama Allah. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka bukan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat berapa itu? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah kan? Apa artinya? Dan kami ciptakan manusia untuk jadi khalifah di Mars, di Venus, Neptunus, bulan, atau di bumi. Nah, ngapain ribet-ribet ke sana? Mempelajarinya boleh, bukan nggak boleh. Karena di orbitnya bumi itu kan ratusan satelit kan, untuk mantau kegiatan kita. Gitu. Cukup satu ayat itu selesai. Ngapain ribet-ribet sana? Bumi ini belum, kita ngeksplorasi aja belum selesai-selesai. Kayanya minta ampun. Makanya ketika peradaban ini dipegang oleh kaum muslimin, jadi dia. Jadi. Dengan landasan, dengan panduan Quran. Ketika sekarang pertanian, contoh nih, ya, 4 tahun belajar pertanian, ngapain? Ya, gitulah, males saya ngomongnya. Sama juga dengan belajar kesehatan, kedokteran, sama aja. Sekian tahun, saya kemarin ketemu dokter. Ya bukan saya merecehkan, bukan, tapi ya diabetes belum sembuh, kencing manis belum sembuh, sama kan, darah tinggi belum sembuh, apalagi autoimun nggak bisa sembuh, udah gitu aja. Sekian banyak tumbuhan di muka bumi ini, kayak nggak ada satupun yang bisa dipakai buat ngobatin dan nyembuhin. Ya, bahasa dipakai ya bahasa terkontrol, oke lah. Ya. Jadi akhirnya apa? Makanya kemarin kalau Anda yang lihat live saya hari Ahad apa Sabtu kemarin itu dengan seorang bapak-bapak itu pelajarannya banyak sekali. Awalnya beratnya 115 si bapak itu. Istrinya nggak bisa hamil, setiap hamil gugur, ternyata autoimun. Yang bapak saya pakai baju kuning itu kan, kalau ada lihat. Terus dia ngobatin istrinya yang autoimun, dan standar lah ketika bicara tentang teori kedokteran sekarang gitu kan, ya nggak bisa sembuh lah, apalah ini segala macam. Dan harus minum obat seumur hidup seterusnya. Dia pun juga sama, apalagi dengan berat 115 kg itu. Ya jalan sebentar udah ngap-ngap. Bapak Ibu tahu dia ngobatin dirinya pakai apa? Sampai akhirnya dibilang semua medical check up dia itu merah semua. Nggak ada yang hitam. Kolesterol merah, asam urat merah, ini merah, itu merah, semua merah. Ngobatinnya pakai apa coba? Tahu? Ngobatinnya pakai jalan kaki. Jalan kaki. Setengah jam sehari jalan kaki dia. Subhanallah. Sampai sekarang berat badan itu 80-an something lah. Sudah ikut half marathon.
Badan lu sterak banget sekarang. Modal itu yang pertama. Maka kan disuruh bergerak sebenarnya kita tuh. Jangan mager, mager tuh setan. Mager setan, baper setan, itu kerjaan setan semua. Dikit-dikit baper. Apalah cerita hidup kayak begitu terus. Itu yang pertama. Dia nonton lah kan. Saya seneng aja gitu kan. Ustadz dia bilang, dok makasih ya. Dia bilang resep-resepnya mana sih pun gak tahu. Video di YouTube kan mungkin ratusan kali itu. Yang di-share orang tanpa keterangan pun lah ribuan kali. Saya cuman, nah ini sih ilmunya lagi. Ninggalin 3 atau 4 hal doang, dia bilang. Saya perbaiki makanan, saya stop gula pasir, saya stop tepung terigu, saya stop minyak goreng, sama saya stop santan. Itu doang. Sempet ikut program diet apa gitu Pak? Enggak, dia bilang, itu aja. Tiap hari jalan konsisten 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu turun berat badannya. Turun sejadinya dia makin sehat badannya, cerita gitu doang. Jadi makan dijaga ya makan dijaga. Istrinya melakukan hal yang sama. Akhirnya yang terjadi apa? Subhanallah. Mulai jadi hamil, bisa hamil. Anak sekarang udah 2, modal jalan doang. Coba. Makanya saya bilang, siapa yang bilang hidup sehat itu mahal? Siapa yang bilang? Terus apa minum? Ya akhirnya kan dia cerita lah gitu kan. Dia lihat-lihat video saya, kata beliau kan. Minumlah rimpang-rimpangan itu. Istrinya minum, dia minum. Istrinya tuh sekarang bisa sampai sudah mulai 30 kilo larinya, jalannya. Sehat sekali. Ya, Masya Allah. Dari awalnya dibilang autoimun gak bisa sembuh, seterusnya. Ya. Makanya Islam itu, ya kita itu ketika diciptakan Allah di dunia Bapak sekalian, ya, maka mustahil kalau seandainya kita itu tidak diberi perangkat untuk menjaga kesehatan kita. Mustahil. Ya kan? Cuman kita akhirnya karena jahilnya kita, soknya kita, menyerahkan urusan kesehatan kita ini bukan kepada Allah, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada tuntunan syariat. Gitu. Dia cerita satu lagi tuh. Waktu Ramadan dia bilang, cerita apalah, istrinya tuh sakit autoimunnya tuh cukup berat menurut saya. Jadi kulitnya tuh sering biru-biru lebam. Masalah trombosit, agregasi trombosit gitu-gitulah. Hiperagregasi trombosit. Dan itu pun lagi-lagi jawabannya nggak bisa sembuh. Sembuhnya tadi dengan apa? Hanya 30 menit sehari, tapi konsisten, tidak pernah lewat setiap hari. Tidak makan ini, tidak makan itu, saudara, rimpang-rimpangan. Dia bilang berarti 10.000 udah berlimpah ruah dong. Kalau modal beli jahe, kunyit, serai berlimpah ruah, dia bilang. Modal itu doang, dia bilang. Gitu. Jadi yang menariknya apa? Menariknya dia cerita Ramadan. Jadi ada upper, dia bilang ada lower. Nah, ketika di Ramadan itu dia punya lab hasil apa di dimer atau apalah, saya lupa itu dia cerita itu normal semua, turun normal tanpa intervensi apapun. Muncul lagi satu kaidah kan. Tadi saya bilang Allah memberikan kita perangkat untuk sehat. Perangkat pertamanya adalah kita sebut dengan syariat itu sendiri, syariat. Maka seluruh syariat dalam agama yang mulia ini semuanya wallah menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Baik, kurang sehat apa? Sholat. Sholat itu Masya Allah, ya, itu ibadah yang paling awal diperiksa. Kurang sehat apa? Apalagi puasa. Gitu aja. Makanya bahkan sampai Nabi menjelaskan bahwa sholat malam itu, kata Nabi SAW, itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi SAW. Mengusir penyakit. Berarti sholat malam itu tools nggak? Tanda kutip tools. Jadi kalau Anda mau, sekarang kan lagi musim-musim glowing segala macam. Ya, Nabi udah bilang orang yang sholat malam itu, kata Nabi SAW, wajahnya bercahaya. Glowing kan? Nanti saya jelaskan versi lain supaya glowing tanpa sholat malam apa, banyak. Ya, banyak.
Karena glowing itu cuma butuh kolagen kan. Kolagen itu dapatnya dari mana? Banyak. Nih, kolagen, sumber kolagen. Tulang, sapi, kambing, ceker ayam, ya, cangkangnya telur, itu semua kolagen. Kemudian disebutnya itu cartilage. Cartilage itu kayak bagian yang kayak dengkul gitu. Jadi kikil itu bagus sebenarnya. Ya. Nah, santan itu jadi masalah kan. Tapi kikilnya oke buat kolagen itu. Nah, paling kemarin ada ibu-ibu nih. Mungkin di sini kan atau wanita ya, perempuan ya. Perempuan tuh ibu sekalian yang mempertahankan elastisitas elastisitas otot dan sendi mereka dan kekuatan tulangnya mereka itu adalah estrogen. Estrogen, hormon wanita. Nah, 40 tahun dia turun tuh. Ya kan, turun. Bagaimana caranya supaya dia tetap stabil dan tubuhnya itu tidak sakit-sakitan? Karena biasanya sudah kayak gitu tuh tulang pasti akan ngomel, dengkul tulang. Caranya banyak. Cara tanpa apapun adalah latihan beban. Latihan beban. Beban kehidupan, beban suami, beban istri, beban sendirilah. Ya push up itu kan beban. Kalau Anda punya di rumah barbel, ini juga ini beban. Tapi ngerjainnya 100. Kan pegel juga tuh. Tapi ngerjainnya pun ada ilmunya. Bukan gini bukan. Tarik, buang gitu. Buang. Ada main nafasnya. Itu latihan beban. Apalagi gerakan misalkan, contoh squat. Itu latihan beban. Push up, plank, squat gitu-gitu lah. Ya. Kalau mau yang pakai sesuatu bahan, nah tadi tuh tulang-tulangan tadi tuh. Makanya kemarin ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, anaknya ibu-ibu. Anaknya ibu-ibu tuh konsul ke saya beberapa waktu lalu lah, saya lupa juga. Dia cerita ibunya yang dengkulnya sakit, ya jalannya susah segala macam gitu kan. Lambungnya bermasalah. Saya bilang minum aja, saya bilang bone broth, kaldu tulang itu loh. Kaldu tulang. Tulang apa? Ya terserah lah, tulang sapi boleh, tulang kambing boleh, tapi boleh, kambing boleh, tapi kalau dia mau keluar si kolagennya itu, Anda harus rebus dengan api kecil minimal 8 jam. Kenapa wow? Biasa aja. Mikirnya gas habis gitu kan. Apinya kecil, nanti gas habis beli lagi lah. Apa masalahnya? Kalau nggak ada gas lagi pakai kayu. Hidup kenapa dipersulit sih? 8 jam. Mau ideal, mau lebih bagus lagi 16. Pakai api kecil. Sudah? Nah, kalau sudah diam dulu. Sepertinya banyak anak-anak TK di sini. Yang butuh panduan cara menghadiri kelas ya. Nah itu kan asik, diem gitu, tenang. Diminumnya 100 cc sehari. Terus ya kambingnya berapa, saya pernah beli kapan hari itu, nyobain di kota wisata kan ada pasar modern itu kan, beli di situ kaki kambing aja saya beli, kemudian saya kasih air, ya kaki kambing mungkin 1-2 kilo lah ya, kasih air secukupnya lah, yang penting dia bisa tenggelam di situ. Ya kasih bumbu-bumbu lah, bawang merah, bawang putih segala macam. Jadilah benda itu kan jadi agak kayak berminyak gitu kan. Itu kan bukan minyaknya sebenarnya, tapi itu kolagennya lah kurang lebih gitu. Nah, itu minum tiap hari 100 cc. Nanti kalau nggak habis dimasukin kulkas saja. Tapi ada tapinya, ada ilmunya lagi tuh. Kolagen itu sintesisnya dia
akan sangat baik kalau dia ketemu dengan dua benda ini. Yang pertama vitamin C, yang kedua Cooper. Kurang pergaulan. Cooper, COOPER, zaman dulu tabel kimia unsur periodik itu loh, tembaga. Berarti kita makannya sama tembaga? Ya bukan juga. Jadi nanti setelah mau masaknya bareng sama hati boleh, karena hati itu sumber Cooper. Ya. Jadi dimasak sama hati, atau nanti hatinya dipisahkan, nanti kuahnya itu campurin hati. Nah, tapi vitamin C-nya mau dapat dari mana? Cabai atau black pepper, lada hitam. Gitu. Ya, jadi waktu masaknya itu, ya, waktu Anda masak itu tuh masukin di situ lada hitam, masukin situ cabai, yang nggak usah pedes-pedes, ngambil vitamin C-nya aja. Tapi cabai itu memang semakin pedes semakin tinggi vitamin C-nya. Tapi zaman sekarang tenang aja, karena kan peradaban pertanian kita kan sudah rusak. Ya kan? Jadi Anda makan cabai 10, insya Allah tidak akan pedas. Karena cabai kita, coba lihat cabai sekarang, nggak ada pedas-pedasnya. Cabai nggak ada pedas-pedasnya, bunga nggak ada wangi-wanginya, ngupas jeruk nggak ada aroma-aromanya. Udah gitu karena kita orang kota gitu kan, nyarilah buah yang seedless biar kekotaan. Anggur tanpa biji, semangka tanpa biji, nanti ke depan durian tanpa biji. Saking modern. Maka kalau kalau beli pisang, mana mau saya beli pisang yang pisang perawatan, yang datang ke klinik kecantikan. Paham maksudnya? Bukan, saya nggak sebut mereknya. Pisang yang kinclong banget gitu loh. Kayak dia rutin perawatan tiap bulan sekali gitu loh. Datang ke klinik apa gitu kan, klinik kecantikan untuk mempercantik dirinya, untuk disajikan kepada orang-orang kota seperti kita. Gak mau sih. Saya akan cari pisang yang apa? Ada item-itemnya, ada jamur-jamurnya sedikit, bukan jamur sih, kayak ada kutu-kutunya tapi dalamnya bagus. Nah, itu pisang kampung. Ya kan? Dia nggak rapi kayak begitu, tapi ada bijinya gitu. Itu makan. Ya, maksudnya cari pisang. Ini jadi banyak caranya sebenarnya, Bos sekalian ya. Nah, berarti kesimpulan pertama ya tentang bagaimana kita menjaga sehat dalam syariat ini, maka kesimpulan pertama adalah patuhi aja syariat. Patuhi dan ikutin secara seoptimal-optimalnya kita. Ya. Contoh lainnya apa? Tidur. Tidur itu dalam Islam diatur nggak? Apa buktinya? Apa ayat tentang tidur? Ayo. Apa? Kenapa lihat kanan kiri? Apa ayat tentang tidur? Apa ayat yang Allah itu memerintahkan kita bangun, kita tidur, seterusnya? Ada nggak? Apa pura-pura mikir aja dulu. Pura-pura mikir. Nanti lama-lama bilang wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi apapun pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Apa ayatnya? Ayat tentang kapan bangun. Itu di juz 30 kan ada, Bapak. Apa lagi? Bukan itu. Gimana mau bahas ini? Saya baca kitab, ada satu kitab ngomongin tidur 300 halaman. Ngomongin tidur. Saya ajak mikir tentang tidur dikit mau. Oke. Biar pinter gitu ya. Kan begini. Orang mati itu kan ruhnya diangkat, nggak dibalikin lagi ke jasad. Oke? Terus dia mati kan? Jantung masih kerja nggak? Nggak lah kalau mati. Paru-paru kembang kempis nggak? Nggak. Selesai mati. Ruhnya diangkat. Nah, saya tanya sekarang, orang tidur tuh ruhnya diangkat nggak? Iya kan? Allah genggam. Kan bahasa hadisnya gitu kan?
Orang tidur itu ruhnya Allah genggam. Kalau belum ajalnya Allah balikin. Tapi kenapa jantung kita bekerja? Ayo. Kenapa jantung bekerja? Semua sistem masih bekerja. Kita masih bernafas, jantung bekerja. Coba kenapa? Padahal ruhnya diangkat. Ya kalau jawaban sederhana, ya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diskusi lah kali itu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Subhanallah. Surat apa itu? Bangunnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun kan? Itu ayat tentang bangun tidur enggak? Bangun tidur lah. Buat siapa? Buat Nabi ya, buat kita ya. Jadi kapan bangun yang terbaik? Sepertiga malam. Bukan nonton bola. Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Jadi tidurnya kapan? Ada nggak keterangan di Quran tentang bagaimana cara tidur? Atau kapan waktu tidur? Kayaknya sih nggak ada. Cuman Allah katakan wa ja'alna laila apa? Wa ja'alna laila libasa. Libas itu apa? Pakaian kan? Jadi kapan tidur? Nabi ngasih panduan. Nah ini lihat. Anda kerjakan saja ini, banyak masalah kesehatan hilang. Subhanallah, wallah. Benerin tidur. Berarti ada kepanduan dan tuntunan dalam syariat untuk tidur ada. Quran ngomong begini, Nabi nyontohin begini, pasti ketemu tuh. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam mencontohkan tidur atau memberikan petunjuk pedoman kepada kita tentang cara tidur yang baik. Sekarang saya tanya, Nabi itu tidurnya sehari berapa kali? Coba, bisa jawab nggak? Berapa kali? Kapan saja tidurnya Nabi? Nabi itu tidurnya kapan? Wah, tunjuk tangan ngomong. Berani gitu. Kapan Nabi tidur? Oh di jam 10, udahlah jangan lama. Nabi itu tidur. Kapan Nabi nggak mau tidur? Kapan Nabi tidur? Nabi akan tidur siang. Ya, Nabi akan tidur yang kita sebut dengan tidur siang itu, qailullah itu loh. Tidur. Nabi tidak menyukai tidur habis asar. Oke. Nabi tidak menyukai tidur habis subuh. Kan? Terus Nabi tidurnya Nabi itu rata-rata ba'da Isya. Ada Isya tidurnya. Nanti malam Nabi sholat tuh sepertiga malam. Nah sekarang hitung sepertiga malamnya kita itu jam berapa? Nah itu kan, itu Nabi bangun bukan tidur. Nah Nabinya tidur kita bangun, Nabinya bangun kita tidur. Berantakan urusan kita. Terus nanti sholat Nabi kan terus menjelang subuh. Azanlah sahabat. Siapa yang azan? Ada dua muazzinnya Nabi. Ya Bilal, satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Nah itu Ustaz sudah sampaikan. Nah Ustaz jangan bocorin apa, biar cepat. Terus Nabi waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu azan, beliau tidur. Istirahat. Itu tidur terbaik juga itu. Sekitar setengah jam menjelang azan subuh. Itu the best tidur itu. Jadi misalkan subuh 4:30 tuh. Jam 4 itu kalau mungkin bahasa kita tuh si Abdullah bin Maktum ini azan. Nah, itu Nabi tidur tuh. Azan untuk apa? Membangunkan, mempersiapkan untuk sholat subuh. Wah, bagus juga ya kalau saya jam 4 kurang 5 bangun, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, habis itu saya tidur jam 4 sampai setengah 5. Pelit bener jadi orang gitu ya. Sama Allah aja masih berhitung-hitung.
Gitu. Tidur kan nanti kan? Gitu. Jadi berapa kali tuh ada 3 kan? Tuh, tidur. Maka benerin tidur atau tidur yang bermasalah, Anda buka literasinya deh. Anda buka literasinya, ibu bapak sekalian buka literasinya. Tidur yang bermasalah itu mereka sebutkan dalam penelitian-penelitian, dia bilang tuh associated with cancer. Berhubungan dengan insidensi tumbuhnya kanker gara-gara kurang tidur. Yang pertama. Yang kedua apa? Kurang tidur itu akan berasosiasi dengan naiknya berat badan. Begitu. Banyak ceritanya, kalau sudah perintah secara syariat itu dilanggar, maka pasti akan menderita ini. Ketika Rasulullah bilang begini, la taqdab walakal jannah, kan gitu kan. Saya tuh sampai detik ini di handphone saya ini saya belum pernah menggunakan emoticon marah, itu belum pernah. Tidak pernah. Karena buat saya nggak nyaman. Baik saya ngetik nulis itu atau ngirim ke orang, nauzubillah min dzalik, nggak pernah. Karena dia ini juga walau bagaimanapun WhatsApp itu ada emosi kan. Kita kadang-kadang baca WhatsApp kalau nggak kuat hati kan, yang nggak sesuai itu kan emosi juga gitu kan. Makanya saya hati-hati banget untuk menggunakan emo-emo itu. Bahkan sekedar tanda seru saja nggak pernah saya pakai kalau ngomong sama orang tuh lebih dari 1 tanda seru, nggak pernah. Maksimal 1 aja, ngapain? Itu pun kadang-kadang nggak pakai. Lebih senang saya pakai titik-titik, tolong dikerjakan ya. Titik-titik. Nggak saya pakai tolong dikerjakan tanda seru 3 kali 4 kali, itu kayak orang apa aja gitu kan, marah. Nah gitu. Jadi tubuh kita ini akan tersiksa ketika dia melanggar syariat itu aja ya. Makanya banyak syariat-syariat dalam agama yang mulia ini bagus sekalian, itu kalau dikerjakan efek sampingnya atau efek lurus itu pasti sehat. Benerin tidur, coba benerin makan. Kalau bahasa benerin makan itu kita pakai, ayat apa yang kita bisa ambil di situ? Ayat yang menjelaskan, boleh dibilang itu apa ya? Seperti ada pesan di situ untuk memperbaiki pola makan atau makanan kita. Kulu min thayyibah mimma razaqnakum, enggak dia? Disuruh makan yang apa? Thayyib. Nah sekarang iblis masuk. Kok masuk dia? Saya di beberapa kajian saya jelaskan, iblis itu kan punya tipu daya. Tipu dayanya itu kalau dalam bahasa Arab itu kan khutuwat. Kan kita sering dengar kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka khutuwat atau tipu daya iblis itu dalam Quran itu dibagi menjadi 4. Di surat Al-Baqarah itu khutuwatnya itu dia menjelaskan atau langkah-langkah setan untuk merusak kita itu berkaitan dengan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, khutuwatnya syaitan itu berkaitan dengan kesucian, itu di surat An-Nur ya. Nah yang menarik itu yang ketiga dan keempat. Jadi setan itu ingin merusak kita ya. Di poin ketiga 4 ini adalah yang ketiga adalah dalam urusan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu menjadi agenda besarnya setan untuk dirusak. Ya, paling idealnya dibuat dia makanan tadi itu tidak jelas kehalalannya atau sebulan mungkin haram. Itu paling idealnya versinya dia. Kemudian lanjut lagi, habis itu dibuat nggak toyib makanan itu. Nggak usah saya jelaskan makanan toyib sama nggak toyib itu apa. Perlu saya tanya, apa saya kuis dulu sekarang supaya Anda tahu yang toyib itu apa, nggak toyib itu apa. Sekarang saya tanya, misalkan yang sekarang orang kenal dengan bahasa real food itu loh, itu kan makanan toyib sebenarnya. Kalau saya sebut mungkin sosis itu makanan toyib nggak? Mau paham? Apa nugget? Toyib atau tidak? Enggak. Apalagi ya? Pizza. Toyib nggak?
Tergantung pizza, tergantung pizzanya. Kalau pizza di Cafe JSR kayaknya agak toyib lah itu. Cafe JSR itu ada kafe, saya ada bilang kafe di Jati Asih, namanya Cafe JSR. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu saya terjemahkan dalam bahasa makanan di situ. Jadi di kafe saya itu nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula pasir, nggak ada minyak sawit, nggak ada. Nanti kapan-kapan main lah. Karena beberapa majelis taklim kadang-kadang pas saya ada, ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol tentang makanan di kafe. Ya, saya bikin pizza di situ, tapi bukan pizza kayak biasa, karena nggak pakai terigu. Saya bikin nasi goreng, tapi nggak pakai minyak seperti biasa. Saya bikin mie, tapi nggak pakai terigu. Nah gitu. Main-main lah nanti kapan-kapan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Thayyib itu sekarang seperti blur. Ya, blur banget. Jadi kita bingung, bahkan yang luar biasa fitnahnya gitu ya. Orang-orang zaman sekarang itu seperti ketakutan. Minum rimpang aja ketakutan. Minum jahe, kunyit, ketakutan dia. Padahal dia nggak ngitung kalau dia beli minuman-minuman kekinian itu berapa sendok gula pasirnya. Ada pula yang ngomong ke saya, makanlah gula pasir, gak apa-apa, halal, betul. Ini bicaranya bukan halal atau tidak, di atas halal dong kita. Levelnya mukmin itu ngomongnya, bukan cuma sekedar halal, gitu. Ya. Jadi pertama tadi syariat, ikutin syariatnya. Kapan tidur segala macam. Makanya kalau kita mentadaburi ayat-ayat tentang puasa, menarik buat saya, karena di situ Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Mulailah zaman sekarang ini orang-orang barat itu, karena mereka nggak tahu syariat kan, nggak ada agama juga, bikinlah namanya intermittent fasting. Ya. Kita di Islam nggak perlu gitu-gituan sebenarnya. Anda cukup puasa sunnah saja, kelar banyak masalah kesehatan Anda. Meskipun setahu saya hadisnya lemah, bahkan palsu ya setahu saya. Anda coba. Tapi maknanya benar. Sumu tasihu. Berpuasalah nih saya kapan sehat. Maka urusan tentang bab tentang puasa itu dimasukkan ke dalam rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Anda bayangkan Bapak sekalian, saya itu kadang-kadang mikir ya, subhanallah, bahagia, bersyukur, beruntungnya kita. Kenapa beruntung? Karena mungkin tanpa puasa Ramadan 365 hari itu kita makan aja kerjaan kita. Puasa sunnah itu bukannya gampang. Iya kan? Kalau makanya kan kata Allah kan di al-Jannah kutiba tuh diwajibkan. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gitu. Makanya itu fitur juga, fitur syariat. Jadi kalau ada masalah apapun kesehatan ya yang berkaitan dengan sudah terlalu banyak beban sampah dari makanan yang masuk ke badan, baik sampah dari mulut ya dalam bentuk makanan gitu ya, atau sampah emosi. Sampah emosi itu juga tidak kalah banyak kita kan ya. Jadi kalau sampah emosi juga berlebihan, sudah terlalu banyak, maka yang paling mudah dilakukan detoxkan itu. Detoxnya dengan apa? Puasa. Tapi kita puasanya bukan buat sehat, bukan. Puasanya karena Allah tetap. Maka lihat, sekarang saya tanya, saya tes. Apa tujuan puasa sebenarnya? Yang Allah inginkan dari puasa itu, apakah biar cepat ya, saya kasih clue-nya aja. Yang Allah inginkan dari puasa kita Ramadan itu sebenarnya, atau puasa sunnah kan secara umum, apa yang Allah inginkan? Apakah tubuh kita itu lebih sehat atau apa? Apa yang Allah inginkan?
Kalau bahasanya tubuh kita lebih sehat, kira-kira di Quran Allah ngomong apa atau Nabi ngomong apa? Ataunya ini. Justru sebenarnya puasa Ramadan itu khususnya ya, itu sebenarnya caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mendetoks atau membersihkan sampah-sampah jiwa, sampah-sampah emosi kita yang dengan puasa Ramadan tersebut itu bisa dihilangkan. Kira-kira yang Allah inginkan itu fisik atau non fisik? Non fisik kan? Nah, apa dasarnya? Dasarnya ini. Kata Nabi SAW, ya lihat ini. Berarti kalau kita puasa Ramadan katakanlah, maka harusnya kan kita dapat pahala. Kalau benar puasanya. Tapi Nabi bilang apa? Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa Ramadan, mereka menahan lapar, menahan haus, tapi kan ada tapinya kan? Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Kan ada hadisnya itu. Karena mereka masih bohong, masih gibah, itu penyakit. Jadi sebenarnya, ini ilmunya lagi nih. Sesungguhnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala ini turunkan melalui baginda Nabi alaihi salatu wassalam, aslinya syariat itu tujuannya apa? Wa yuzakkihim, kan? Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi yuzakkihim dulu, dibersihkan, disucikan dulu jiwanya. Jadi syariat yang Allah berikan kepada kita lah, kata Rasulullah SAW sebut, yang kita ikutin sekarang ini, tujuan asli itu untuk memperbaiki apa? Jiwa. Terus Nabi ngomong lagi kan? Nabi kata apa? Nabi bilang begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya kan? Walakin innallaha yanzuru ila suwarikum. Terus apa lagi? Wa a'malikum, ya. Apa Ustaz? Amwalikum. Yang terakhirnya kan walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh nggak lihat rupa kalian, harta kalian, ganteng, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat tuh hati. Hati. Hanya hati saja. Ya. Jadi syariat ini sebenarnya tujuannya apa? Nih lihat. Nanti kita tarik ke belakang lagi tuh. Saya jangan dapat. Sebenarnya yang diinginkan syariat ini, baik yang diperintahkan untuk kita kerjakan secara fisik, katakanlah puasa, ya, atau wakulu wasrobu la tusrifu, tujuannya apa? Menjaga jiwa, menjaga hati, supaya dia tidak rusak, supaya dia tidak kotor. Lalu Nabi mengatakan kan, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza sholat jasada kullu, wa iza fasada jasada kullu. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal, yang kita sering dengar kolb, ya, bukan kalbun ya, kalau kalbun anjing. Kolb, ya, kolbu lah mungkin hati, bukan hati sini tapi hati di sini. Kalau sini kan liver, ini hati, heart kalau orang bilang. Ya, jadi bukan hati liver tapi hati jantung. Sebelum mungkin hati kita, bahasa kita hati secara umum. Itu sebenarnya yang mau dibersihkan. Berarti, nah sekarang saya tanya lagi, sholat itu tujuannya apa? Sholat itu secara fisik sehat nggak? Sangat sehat. Anda tanyalah kepada ahli-ahlinya, ya. Stretching, relax semua segala macam, bahkan takbiratul ihram itu kalau benar takbirat itu ada, saya lihat ada scan ya, scan dada yang di orang lagi kayak begini itu udah masya Allah gitu. Sholat berarti amalan kan, amalan paling awal diperiksa kan. Apa tujuan sholat? Apa tujuan sholat?
Jadi hamba yang bertakwa. Apa tujuan sholat? Udah sering kok kita dengar ayatnya. Inna sholata. Kenapa dibagi dua? Fasya wal munkar. Itu ada ilmu lagi. Quran tuh kalau dipelajari bikin mikir. Sekarang saya tanya, yang naruh surat Al-Baqarah habis Al-Fatihah itu siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Kenapa Al-Baqarah? Kau mikir, kenapa habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah? Pernah mikir nggak? Kalau belum pernah saya ajarin, saya kasih tahu. Kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi situ Allah ngomongin siapa? Orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin kan? Yang keduanya orang-orang yang sesat. Tahu beda murka sama sesat apa? Kami tuh mau ikut kajian, kenapa ditanya-tanya? Murka itu sudah tahu benar nggak mau ikut, itu dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Tahu dia, yang benar tuh yang mana tuh tahu. Kalau yang dolinnya tahu sesat. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu nggak tahu dia, itu sesat. Al-Baqarah itu kisahnya tentang kaum apa? Bani apa? Israel. Nah, sudah tahu kenapa jawabannya di situ setelah Fatihah itu Al-Baqarah? Ghairil kan maghdu dulu kan? Itu misal. Jadi kalau Quran itu diajak mikir keren itu. Al-Kahfi itu Masya Allah ya, juga banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Kata mereka kan, nah Al-Kahfi itu, ini pertanyaan sering banget saya tanya. Semoga belum ada yang dengar di sini. Tapi saya mau tanya, Al-Kahfi itu berapa orang? Kameramen saya jangan jawab, dia udah tahu dia. Berapa orang Al-Kabul Kahfi itu? Kenapa 7? Sayaquluna salasatun rabihum kalbuhum. Itu kan? Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya. Wa sayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6 sama anjingnya. Coba dibuka mushaf. Wa sayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi berapa Ashabul Kahfi? Ada yang mengatakan 3, 4 sama anjingnya, ada yang mengatakan 5 sama 5 anjingnya, 6 sama 5, 6 sama anjingnya, ada yang mengatakan 7, 8 sama anjingnya. Jadi berapa? Kalau Anda buka mushafnya ketahuan. Anda pelototin itu, gitu, ketahuan deh. Apa bedanya 3, 4, 5, 6 sama 6, 7? Bedanya tahu? Di situ kalau yang 3, 4 anjingnya langsung aja tuh. Wasayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Langsung 3, 4 anjingnya. Seterusnya adalah 5, 6 anjingnya. Betul? Tapi di yang ke-7 itu menarik. Wasayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi antara 7 dan 8-nya Allah kasih waw. Wa, huruf wa. Huruf wa itu artinya apa? Dan. Jadi antara orang 7 ini sama anjing Allah kasih waw.
untuk membedakan ini manusia, makhluk mulia sama anjing. Makanya ada ulama mengatakan, saya bersumpah, kata Ibnu Abbas, Ashabul Kahfi itu 7, 8 sama anjingnya gara-gara huruf waw. Canggih kan orang dulu kan. Itu bahasa Arab itu ya. Jadi Masya Allah ya. Tadi syariat ya. Jadi patuhin aja. Sholat yang benar, wudhu yang benar, penelitian wudhu udah berlimpah ruah. Ya, itu rahasia sebenarnya. Haji itu bikin sehat nggak? Bikin sehat. Saya tuh sampai sekarang lagi mikir, apa sebenarnya yang terjadi di bumi saat bulan Ramadan? Saya lagi mikir. Karena manusia kita ini hidup di bumi ini pasti akan berkaitan atau berhubungan dengan bumi, pasti. Bukan tiba-tiba, kemudian ada syariat yang di situ kita diperintahkan puasa sebulan penuh. Yang syariat ini diperintahkan juga oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Padahal ketika Nabi atau Rasul baru datang dengan membawa syariat, maka syariat Rasul sebelumnya itu dihapuskan. Tapi untuk puasa nggak dihapusin. Berarti ada sesuatu gitu loh yang berkaitan dengan puasa itu. Ya. Jadi kata kunci ada pada puasa, pada syariat. Maka ikutin syariat. Waktunya tidur. Ya. Bahkan contoh ya. Saya tanya, pernah dengar salah satu adab masuk kuburan, pemakaman? Buka alas kaki atau pakai? Buka loh. Yang laki-laki, yang perempuan mungkin kaos kaki. Itu pun jadi perdebatan. Ada beberapa khilaf juga. Ulama itu sebenarnya kaki itu di perempuan itu masuk nggak gitu, aurat atau tidak? Itu urusan orang fikih lah itu. Tapi yang maksud saya di sini yang saya mau bahas itu, kenapa masuk kuburan atau pemakaman kita disuruh lepas alas kaki? Gitu. Nah, itu panjang ceritanya, kita nggak bisa bahas sekarang. Salah satunya mungkin kaitan sama bakteri sebenarnya. Tanah itu kan bakteri semua kan isinya kan. Jadi tanah kita tuh, kaki kita tuh disuruh kenalan sama bakteri-bakteri di pemakaman. Makanya kan ilmunya sekarang namanya grounding, nyeker. Nyeker yang terbaik berarti kemana? Ke kubur. Mungkin. Buat apa? Buat Ika inget bahwa kita bakal mati juga. Kan gitu kan? Tuh. Jadi Nabi itu kalau menganjurkan sesuatu tuh Masya Allah gitu kan. Contoh nih mungkin bicara tentang contoh zakat ya, zakat. Di poin zakat, kalau zakat peternakan misalkan kambing atau sapi, kambing lah misalkan, yang dianjurkan ulama itu untuk zakat itu adalah kambing jantan atau kambing betina? Coba lihat lagi. Kalau Idul Kurban, Idul Adha, yang dianjurkan bukan yang diperintahkan nyembelihnya domba atau kambing jantan atau betina? Jantan. Tapi zakat betina. Tahu kenapa? Karena zakat itu pemberdayaan. Maka kambingnya bisa menghasilkan. Gitu. Terus kenapa lagi misalkan para rasul itu semuanya adalah pengembala kambing? Mikir lagi kita kan. Kenapa nggak domba? Kenapa nggak sapi aja, onta aja, kambing? Gitu. Dan mereka menjadi orang-orang yang mulia, memimpin umat dengan belajar kepemimpinan dari domba. Maka ada istilah, bukan istilah teman saya. Dia sebut dengan leadership. Shipnya domba. Belajar kepemimpinan dari domba. Belajar lagi, kenapa domba itu luar biasa sampai Nabi katakan apa? Domba. Beda domba sama kambing apa? Kalau bahasa Arabnya itu ghanam. Ghanam itu secara umum ya kambing ya. Atau domba. Yang kulitnya tebal kita sebut dengan domba, kulitnya tipis kita sebut dengan kambing. Dalam sebuah hadis Nabi pernah ngomong bahwa memelihara domba atau kambing itu berkah. Betul. Makan dagingnya berkah.
Coba, ayam nggak masuk. Makan daging domba, kambing tuh berkah loh. Meliharanya berkah. Itu subhanallah kan. Ya, tapi kita nih kan biasanya kerjaan kita kan apa ya? Ya. Kalau saya ngomong kambing, yang kebayang di orang zaman sekarang apa? Darah tinggi, ya kan? Pokoknya semua yang urusan syariat itu kita seperti ada setannya. Jadi barokahnya diambil. Ngomongin hujan, mikirnya apa? Negatif aja gitu kan. Demam lah, banjir lah, gak pernah kita lihat. Subhanallah. Coba baca tuh di surat Al-Anfal. Fungsi hujan tuh berapa? Berapa? Berapa fungsi hujan? Coba buka deh mushafnya. Ada berapa fungsi hujan dalam Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal? Ayat 11. Yang pertama apa? Mensucikan. Yang kedua apa? Ya, was-was, setan. Yang ketiga apa? Mengokohkan kakimu. Itu fungsi hujan. Jadi Allah menurunkan hujan itu untuk membersihkan kita. Apa yang dibersihkan? Hati kita, jiwa kita. Makanya tidak pernah ada orang hujan-hujanan itu nggak ada senyum-senyumnya. Bahagia aja dia. Ya kan? Senang gitu. Makanya kalau lagi susah hati, nah, pergi hujan. Ya. Suuzonnya dihilangin. Saya kalau misalkan rumah saya itu dekat musola, tempat saya itu kan dekat, nggak jauh lah, paling ya 40 meter, 50 meter lah. Itu kalau hujan, kalau hari misalkan habis sholat zuhur, asar apa gitu hujan, saya pulang aja, buka peci, buka kopi ya, basah ya semua sudah. Masalahnya apa? Nggak ada yang kita mau kondangan, nggak biarin aja basah. Kadang-kadang malah saya cari pancuran, saya cari mandi. Supaya apa? Supaya hilang was-was. Hujan itu seperti ngerukiah kita. Makanya kalau lagi susah hati, nggak enak hati, pergilah hujan. Dia seperti tanda kutip merukiah kita. Karena kan Allah janjinya apa? Menghilangkan was-was kan? Apalagi sambil pegangan sama suami, istri, anak, dikokohkan kakinya, kan gitu kan. Itu indahnya agama Bapak sekalian. Tapi kita ya tadi mikir hujan, batuk pilek. Anak kena hujan sedikit takut. Wah, kalau saya mah anak kali hujanan, pergilah hujan-hujanan, saya bilang, pergilah. Bahkan ibarat kata mah di depan itu kan kadang-kadang ada air menggenang, mainlah sejadi-jadinya. Emang nggak takut sakit? Insya Allah kalau kita tahu ya enggak lah. Main-main air kadang-kadang. Air gotnya itu kan lagi banyak banget gitu kan, itu senang banget mereka tuh. Kebahagiaan mereka itu jauh lebih tinggi imunitasnya daripada ketakutan orang tua. Beda kalau dibalik. Nah itu. Makanya sampai sejauh ini saya belum pernah, ya alhamdulillah tuh habis kena hujan meriang panas itu nggak ada. Dan langsung doa kan, Allahumma shayban nafi'ah. Tuh ya. Itu, jadi banyak sekali Bapak sekalian dalam syariat itu yang kita bisa manfaatkan ya. Tadi ada puasa, ada benerin tidur. Jadi kalau makan itu justru sebenarnya sama sebenarnya. Problemnya manusia modern kayak kita nih sekarang ini, ya jelas kalau kita disuruh makan yang halal, yang haram nggak mau kita. Kan urutannya, coba kalau Anda baca waqulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi baik, kata Allah kan gitu kan. Tapi kalimat itu diikutin dengan kalimat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Kalimatnya bunyinya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Perintah Allah kan gini, makan yang halal, makan yang baik, tapi jangan ikuti langkah syaitan. Kenapa Allah ngomongin syaitan dalam urusan makanan? Itu maksudnya. Berarti dia punya intervensi nggak di sini? Oh iya dong. Munasabah ayat namanya. Kalimat-kalimat itu tuh itu berhubungan.
Maka ketika Allah di sini letakkan jangan ikuti langkah syaitan, kata Allah, maka di sini pasti ada yang dia kerjakan. Godain yang halal nggak bisa, dia akan masuk ke yang toyib. Itu maksudnya. Yang toyib dia sudah bisa, nggak bisa juga, dia masuk ke yang wakulu wasrobu wala tusrifu. Iya kan? Ya Al-A'raf ayat berapa itu? 33 atau berapa itu? Itu maksudnya. Urutannya nggak begitu. Yang sempurna apa? Udahlah yang dimakan tidak halal, tidak toyib, berlebihan pula. Sempurna rusaknya. Maksudnya gitu. Makanya permasalahan kesehatan saat ini ya muncul gara-gara apa? Gara-gara kita melanggar 3 kaidah ini aja. Langgarlah ini, pasti akan muncul masalah. Nggak percaya? Mohon maaf ya, saya itu banyak ya mendapatkan orang-orang yang nauzubillah min dzalik, semoga Allah hindarkan kita ya, yang memberi nafkah keluarganya itu dengan harta yang haram. Itu penyakitnya berat, beneran berat, sampai gila. Nauzubillah min dzalik. Jangan dilanggar ya. Karena sapi halal, ayam halal, ikan halal, tapi kalau dibeli dari harta yang tidak halal, maka konsekuensinya pasti akan masuk kemana? Ke kejiwaan, pasti. Gitu. Maka kan ada doanya kan, Allahumma fini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika man siwa. Ya Allah, lindungan kami dari harta yang tidak halal. Itu. Pernah kan dengar kisahnya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau itu dikasih makanan oleh seseorang, lalu ditanya setelah beliau selesai makan, apa ditanya, ini kau dapatkan dari mana makan ini? Dia bilang, itu uang yang ku dapatkan dari hasilku berdukun, kata dia. Apa yang dikerjakan oleh manusia mulia ini? Dimasukin tangannya ke dalam kerongkongan untuk mengeluarkan makanan tadi. Saking dia tidak maunya makan makanan yang haram, karena konsekuensinya surga neraka loh. Ada ancaman Nabi tentang itu. Toib juga sama. Toib juga sama. Saya pernah kisahkan kan, ada satu kisah, bukan kisah sih, kisah beneran. Jadi ada satu hari staf saya itu kena gangguan jin. Dia perempuan gitu kan. Kemudian pas lagi muncul gangguan jin itu suaranya berubah. Jadi gitu-gitulah. Terus akhirnya menariknya Pak, coba. Pas lagi dia antara sadar nggak sadar itu kan, saya kadang-kadang saya bilang, coba ambil kurma ajwa, saya bilang ke karyawan gitu kan. Ambilin, kasih makan dia. Nggak mau, dia nolak. Jangan, gitu-gitulah. Nggak mau dia. Kurma ajwa buat mereka tuh musuh. Itu. Terus saya bilang lagi, ambilin daun bidara di depan, di musola ada daun bidara, ada pohon bidara, ambilin. Kita tumbuk nanti, ruqyah sedikit, masukin air, kasih minum. Itu pun takutnya luar biasa dia. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya, saya nggak ngeruqyah teman saya. Dia bilang waktu lagi gangguannya muncul, terus teman saya itu nanya, Mbak, kamu tahu nggak sama yang bapak yang jenggotan itu kan, ngomongin saya gitu. Terus dia jawab, tahulah, kata. Ini lagi kena gangguan. Itu kan yang ngajak-ngajakin hidup sehat itu. Dan kami nggak suka, kata dia gitu. Kami nggak suka. Jadi Anda itu sehat, nggak disukai oleh setan. Percayalah. Karena kalau sudah nggak sehat, pertama kali yang akan dirasakan tubuh bukan keluhan di kaki tulang, bukan, hati Anda nggak tenang. Percayalah. Dasarnya di situ. Kita sering dengar kalimatnya kan, good food, good mood, apalah itu tuh kan. Jadi obat paling mudah untuk menenangkan hati itu apa? Hah? Sholat, diam, puasa, diam aja.
Makanya kata Nabi Pak, salah satu tanda berimannya seseorang atau iman yang baik pada diri seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan kepo urusan orang, udahlah urusan dia, gak usah sibuk. Ya, istri misalkan kepo dengan isi handphone suami, coba aja cari tahu lah, tahu nanti bingung sendiri. Makanya itu masuk dalam tajassus, ingat saya Pak, dosa besar loh. Istri lihat handphone suami tanpa izin ya, itu dosa besar. Ulama sepakat tentang itu. Karena Pak, Anda tahu susah hati dan bingung juga mau ngapain, lebih nggak usah tahu. Kalau dia maksiat gimana? Urusan dia sama Allah. Gitu. Nggak bisa juga kita ngatur-ngatur dia. Terserah kau lah. Gitu. Gitu. Jadi efek dari makanan yang tidak halal, tidak toyib. Nah, ngomong handphone langsung berisik ya. Efeknya ke hati. Hati. Saya itu paling nggak suka dengan keadaan hati yang tidak damai, nyaman. Nggak suka saya. Kalau saya lagi rapat ya sama teman-teman pengurus atau apa itu sama. Kalau sudah rapatnya ngotot-ngototan, saya bisa langsung saya marahin. Saya marah. Marahnya itu saya bilang, urusan begini aja kita nggak bisa bersatu, saya bilang. Saya bersatu, saya bilang. Lihat tuh yang di Palestina itu, saya bilang. Mereka berjuang, berjihad, mempertaruhkan nyawa, harta, segala macam. Kita urusan rapat begini, secuil begini aja, bisa bersatu. Apa ceritanya kita? Jadi umat ini lebih sibuk bertikai daripada mikirin bagaimana memecahkan masalah umat. Pertikaian, akhirnya apa? Lelah. Harusnya energi yang dipakai untuk memperbaiki masalah dan mencari solusi, lelah dengan pertikaian. Kapan mau bagus? Nggak mungkin juga bisa disamain, percayalah. Sampai kiamat juga nggak bisa samain. Meskipun hadis itu setahu saya bahkan palsu ya, pertikaian umatku rahmat, tapi dalam konteks narasinya waktu saya diskusi itu benar. Tidak apa-apa berbeda-beda. Yang penting Tuhannya sama dulu lah. Kitabnya sama dulu, nabinya sama dulu. Caranya masing-masing bedanya gimana mau di mana? Gurunya begini, ujung-ujungnya nanti masalah terbesarnya coba adab. Kita nggak beradab. Itu masalahnya. Gitu. Ayolah gitu loh. Masalah kesehatan umat sekarang berlimpah ruah nggak? Berlimpah ruah. Nggak tahu kita mau. Saya kadang-kadang bingung. Kemarin dapat DM dari ibu-ibu. Gak habis pikir saya, dok, saya mau konsultasi. Pas kebaca saya baca itu asli mau nangis. Anak saya 12 tahun. Oke. Tensinya 200/120. Coba. Gula darahnya ada 300-an kalau salah. Itu masalah kan? Saya kadang-kadang mikir dari mana nih akar masalahnya gitu loh. Entah berantakannya rumah tangga, berantakannya keluarga, karena itu kan efek ke jasad. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, misal nih ya, maaf ya, ada ibu bapak yang ngirimkan anaknya ke pondok, level katakanlah SMA, katakanlah atau SMP, tiba-tiba di pondok anak tuh begini-begini tidak sesuai, bahkan bikin kacau segala macam, nyalahin pondok. Lalu kemana didik dia selama berapa belas tahun itu gitu loh? Kemana? Maka Quran itu bicara tentang Quran tuh bagi 3. Yang pertama perbaikan diri, yang kedua perbaikan keluarga, baru yang ketiga negara. Tuh. Akhirnya pondok menjadi tempat apa? Harapan untuk memperbaiki anak yang sudah bermasalah di rumah gara-gara ulah bapak ibunya. Dan itu penyakit nanti sebenarnya baginya. Banyak penyakit-penyakit gara-gara, yang saya tahu sih dalam kaidah yang saya pelajarin, gara-gara bapak ibunya terlalu memaksakan. Ngarapin anaknya 30 juz selesai 6 tahun segala macam, subhanallah. Bapak ibunya selembar pun gak baca.
Apalah ceritanya itu? Ada loh orang-orang yang, mohon maaf ya, yang pernah cerita ke saya tuh anaknya itu cuma berharap bisa sholat bareng bapaknya. Tangis kita bro. Ada juga yang pernah cerita ke saya, dia ngomong, kok dia sebutlah nama anak itu gitu kan, si Fulan gitu kan, kok saya gitu kata dia itu kan nggak pernah lihat Umi baca Quran ya, tapi saya disuruh sekolah tahfiz. Gitu. Mbok ya sebagai orang tua tuh kita memberi teladan juga, bukan cuma cari nafkah. Nafkah mau gak usah dibahas. Ayo tunjukin keteladanan. Seperti halnya Nabi Ibrahim memberi keteladanan. Seperti halnya keluarga Imran. Oke, bilang ini kan Nabi. Nah lihat, kalau Anda baca di surat Ali Imran ayat 33 itu, Innastofa Adam wa Nuh, kata Allah. Kami telah memilih Adam dan Nuh. Ada kalimat menarik di situ. Apa menariknya? Di Adam sama Nuh, Allah tidak pakai kata Ali. Ali itu keluarga. Nanti coba dibuka Ali Imran ayat 33. Innastofa Adam wa Nuh wa Ali Ibrahim wa Ali Imran. Jadi seakan-akan kita tahu bahwa Nabi Adam mulia, tapi ada ketaksempurnaan dalam urusan keluarganya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Akhirnya Allah kasih kita peluang untuk nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Ibrahim, Ali Ibrahim. Allah pakai kata Ali. Ali Imran, oke, itu kan Nabi. Oke, ini Imran nih, bukan Nabi. Allah kasih kata Ali Imran. Gitu. Jadi tema tentang kesehatan pun ya juga sama. Ya. Saya pribadi, contoh nih ya, penerapan katakanlah kaidah-kaidah ini dalam urusan kesehatan. Contoh, kalau Anda tanya sama anak-anak saya itu, saya tidak pernah akan mau makan di tempat yang saya tidak tahu status kehalalannya apa. Meskipun dia tulis no pork, no lard segala macam, misal gitu kan, saya nggak mau. Ada beberapa restoran yang saya besar ini pun gak ada sertifikasi halal, sampai detik ini ada. Dan banyak orang berjibab makan di situ. Saya bilang kalau yakin sih silakan aja. Meskipun itu nanti kalau ditarik ke belakang lagi, itu kaidah fikihnya lebih dalam lagi sebenarnya. Artinya kalau bukan, misal nih di negara muslim kayak begini semua dianggap halal. Oke sih, tapi kalau Anda mau coba-coba main-main ke Sumarekon, BSD, banyak restoran yang babian. Nggak segampang itu juga di zaman sekarang fitnahnya. Jadi tetap kudu hati-hati. Gitu maksud saya. Ya. Jadi jaga berarti dalam konteks makanan ya. Ya jaga supaya makanan yang kita makan tuh ya halal yang pertama, baik dari rizkinya dan ininya. Jadi kalau apalagi makan-makan, misalkan Anda makan ngajak ke restoran ini itu segala macam, pastikan halal. Itu aja pesan saya. Logo ada apa segala macam. Ya kalau ke warteg kan nggak ada logo halalnya. Itu aman lah itu, nggak usah dibahas. Rumah makan Padang ya halal lah insya Allah. Karena kan urusan halal itu kan urusan hati kan. Saya itu biasanya sensor saya jalan banget kayaknya. Contoh nih ya, contoh ya. Satu hari itu saya pernah pergi makan ke kayak sate kambing gitulah. Tengoklah di menu tuh. Tengok di menu tiba-tiba ada tulis itu jual bir, ya sudahlah keluar saya nggak jadi makan. Jual bir, apa-apaan ceritanya? Restoran sate kambing jualan bir. Banyak itu kayak gitu, sudah duduk gitu kan mau pesan, keluar kita. Apa tercampur? Bukan. Saya nggak mau ada barang haram di situ. Naik di atas derajat itu lagi ada. Tapi kalau saya sebut restorannya Anda pasti tahu. Gak usah lah. Iyalah ada suatu hari saya masuk ke sebuah restoran gitu kan. Ternyata menunya mie semua.
nggak usah disebut merek. Mie semua isi. Gitu kan? Nggak ada yang lain, nggak ada, mie semua. Ini udah kita keluar, saya bilang, nggak jadi makan. Halal nggak mie? Halal. Kan saya bilangnya ini mau naik level. Kalau mau naik level, mari kita bahas. Kalau nggak mau naik level ya sudahlah, nggak usah bahas kita, nggak usah datang ke sini. Gitu. Ayo kita perbaiki di rumah, mulai dari di rumah, ya. Mulai mengurangi misalkan makanan-makanan instan. Ibu-ibu kembalilah menjadi ibu-ibu yang memasak. Memasak beneran ya, bukan ngambil nugget, sosis kemudian Anda masak, bukan itu. Ada sayur Anda potong-potong-potong, ada bayam Anda potong-potong, itu. Karena memasak itu memang nggak diwajibkan untuk seorang istri, betul, tapi wallah memasak itu pekerjaan hati, betul? Oh ya, Anda tidak tahu aja kalau lagi saya lagi susah hati di rumah, ngapain masak saya? Saya makan nggak? Kadang-kadang nggak saya makan, saya kasih orang aja, kasih anak-anak yang makan segala macam. Apa yang dimasak? Macam-macam lah, kadang-kadang saya masak. Ada aja. Nasi enggak? Saya nggak masak nasi, terlalu mudah. Gitu. Ya, toyib ya. Nah, semoga toyibnya paham. Itu aja pesan saya. Ya, kira-kira contoh nih mungkin. Kalau kita ngebahas, misalkan ada orang, contoh aja ya, paling simpel contohnya itu misalkan ada orang makan nasi gorengnya pakai bakwan, pakai kerupuk, minumnya teh manis. Itu kalau pembahasan kita di sini kira-kira masuk toyib nggak? Kenapa nggak toyib? Karena terlalu banyak karbonya, gulanya kebanyakan. Makanya ada satu buku saya baca itu, saya beli di internet, judulnya Why We Get Sick. Kenapa kita sakit? Buku itu isinya cuma satu, ngomongin apa? Insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Gini, ilustrasinya ya. Kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu ada kereta KRL. KRL itu kalau pagi-pagi kan penuhnya minta ampun tuh, orang didorong ke masuk, sama dia, sama kita sebutnya petugas pengatur penumpang, PPP lah gitu kan, petugas gitu kan. Tugasnya petugas ini adalah dorongin penumpang masuk karena berjejal. Oke. Pertanyaan saya sekarang, si petugasnya bisa lelah nggak? Ya pastilah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara supaya petugas tidak lelah? Caranya gimana? Cara paling gokil-gokilnya matiin listrik stasiun kereta. Jadi petugas nggak kerja. Itu yang pertama, cara paling gilanya lah gitu kan. Cara keduanya apa? Kasih cuti si petugas. Ini ada ilmunya ya. Ingat baik-baik, nanti pesannya ada nih. Cara ketiga apa? Kurangi jumlah penumpang. Cara keempat apa? Kurangi jumlah frekuensi kereta. Oke, ilustrasinya begitu. Petugas itu insulin, hormon yang memasukkan gula ke dalam sel. Penumpang itu gula. Sampai sini bisa ketelan? Petugas insulin, penumpang gula. Oke. Insulin resisten itu ya, ketika petugas udah minta maaf, mohon maaf, saya tidak punya power lagi untuk memasukkan gula ke dalam sel. Itulah insulin resisten. Kalau sudah insulin resisten itu terjadi, apa yang akan berlaku pada tubuh? Yang akan berlaku pada tubuh adalah apa? Semua sistem chaos. Karena gula menyebar di mana-mana. Itulah insulin resisten. Jadi kalau kita lihat, berarti permasalahan kesehatan saat ini salah satu biang kerok terbesarnya adalah karena apa? Terlalu banyaknya asupan gula yang masuk ke badan kita, petugasnya keletihan, petugasnya nggak disuruh nge-gym. Ada hubungan apa sama gym? Ada.
Kalau petugasnya dia ya sepekan itu 2-3 kali nge-gym sebagai kuat, biasanya dia dorongnya pakai 2 tangan karena kuat, masuk tuh penumpang. Itu sebabnya obat paling baik, tanda kutip, obat paling baik buat insulin resisten adalah latihan beban. Percayalah, latihan beban. Makanya kadang-kadang saya lebih habis sholat gitu kan, push up dulu. Tadi pagi habis duha, push up dulu. Sampai sakit ininya tuh. Kalau bahasa kita tuh ototnya robek, nah bahasa kita gitu loh. Itu paling murah, latihan beban. Latihan beban kalau lama-lama sudah dilatih, lama-lama jadi kardio dia. Orang yang biasa pull up gitu kan. Pull up biasanya 3 kali nggak kuat, akhirnya sampai pull up itu yang harusnya menjadi latihan beban berubah jadi latihan kardio karena saking ringannya dia. Itu mantap itu. Masya Allah ya. Itu ilustrasinya. Jadi bicara nasi goreng tadi, coba lihat, nasinya karbo, kerupuknya karbo, teh manisnya karbo, bakwannya karbo, coba lihat. Apa yang terjadi setelah orang makan itu? Apakah makin berenergi dan bertenaga atau ngantuk? Karena kebanyakan gula. Gitu. Berarti kita dilarang makan karbo? Bukan. Poinnya bukan di situ, kurangi aja. Berarti kalau nggak makan karbo, makan apa? Kan gitu. Banyak pilihan yang lain. Banyak kalau mau mengganti karbonya dari nasi tadi banyak. Dan ilmu sudah beredar di mana-mana. Anda mau ganti kentang boleh, mau ganti ubi boleh, mau ganti jagung boleh aja. Nah, ubi kayak begini aja. Nih, sini ubinya, sini pinjam. Sini pinjam. Ubi begini, sudah tahu nggak kenapa ubi begini zaman dulu kalau kita makan, ini kenapa snacknya berubah ya hari ini? Gara-gara saya ngisi gitu kali. Alhamdulillah sehari berubah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia saya. Apa aja isinya itu? Jagung. Malu nggak makan gitu? Oh. Cuman ada caranya. Nah, saya tuh baru tahu ilmunya juga. Kenapa zaman dulu orang kalau makan ubi, singkong, ubi begini tuh dikasih kelapa. Itu ada ilmunya ternyata. Jadi salah satu cara untuk membuat gula itu tidak melesat kuat setelah kita makan karbo itu adalah pakai lemak. Itu ilmunya. Makanya kalau Anda di rumah masak nasi di rice cooker rice cooker lah gitu kan namanya itu. Nah, itu tuh Anda bisa campurkan minyak di situ. Boleh PCO, boleh zaitun. Gitu. Supaya apa? Supaya gulanya enggak naik. Itu pilihan pertama. Atau yang kedua apa? Sebelum Anda makan karbonya, Anda makan sayurnya dulu. Jadi kalau pakai di buku yang saya baca itu Why We Get Sick itu dia bilang carbs come last. Makan karbo itu terakhir. Jadi yang pertama itu makan sayur dulu. Habis makan sayur makan apa? Makan daging. Terakhir baru nasi. Agak aneh sih buat kita, karena biasa kan satu ambilan gitu kan, sambelnya, dagingnya komplit semua di situ. Ini kasihan bener, udah mau makan. Gitu ya. Coba aja praktekin, Masya Allah. Berubah nanti kita tuh nggak namanya glucose spike. Glucose spike itu gula darah naik gitu. Itu biang kerok banget itu. Ya, jadi Anda kalau sudah mulai makan itu sudah mulai falyanzuril insa nuila ta'ami. Perhatiin dong. Gitu kan? Ana sobabna ma'sobba. Suruh perhatiin yang dimakan tuh apa. Ya, gitu. Simple. Gampang. Tapi, setannya, Masya Allah. Setannya kita sendiri yang paling susah. Ya, percayalah. Ya, habis ikut kajian Jalul Akbar gitu kan. Hari hidup saya besok bakso lewat, mie ayam lewat, instan lewat. Godaan kan? Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Gitu ya. Mudah ya, mudah. Berarti ya ini terakhir mungkin ya. Udah jam 11, Masya Allah. Ya, sampai jam berapa? Sampai 11 ya? Hai bau ibu, ente puas, ane lemas. Apa dia namanya? Jadi gini, terus kita itu hidup sehat mau ngapain gitu loh? Kan mati juga, ya kan? Nah ini kalau ini justru malah pilar dasarnya, ya. Kalau ini tidak kita kuatkan dan kita kokohkan dalam diri kita, maka kita bingung mencari tujuannya apa. Biar ganteng, biar cantik, biar sterek, biar apa, biar no. Bukan itu. Ya. Kalau sering saya sampaikan di banyak kajian saya bilang begini, kita tuh hidup sehat, tujuannya untuk mengembalikan jasad ini ke pemiliknya dalam keadaan baik sebagaimana dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu tujuannya. Supaya nanti umur 70 tahun masih bisa tawaf nggak pakai kursi roda, sa'i nggak pakai kursi roda. Itu tujuannya. Artinya apa? Supaya badan itu bisa sempurna melakukan ibadah. Itu di barat ada nggak? Mana ada. Makanya dalam Islam itu semua yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu harus kita tarik kepada agama tujuannya. Kalau enggak tuh dia akan paling nyesek itu sia-sia. Kalaulah dia ada manfaat enggak banyak. Ya. Saya ngobrol mungkin sama siapa gitu kan, fulan gitu kan. Ngobrol enggak ada obrolan penting. Ya, enggak dapat pahala. Tapi ya, lihat nih, ketika ada bingkai syariat di situ, subhanallah. Ya. Contoh nih, kata Nabi SAW begini. Nabi katakan bahwa dunia itu terlaknat, kata Nabi, kecuali zikrullah. Jadi yang di luar zikrullah itu nggak ada faedah, unfaedah mungkin bahasa kita. Tapi, nah lihat nih, ketika ada bingkai syariat atau alas syariat di situ, dia menjadi berpahala. Contoh mungkin suami nanya ke istri, sayang kamu pakai baju apa? Pahala. Karena sudah ada di lingkaran rumah tangga yang merupakan separuh agama. Kamu masak apa? Kamu di mana? Aku rindu, aku cinta, aku sayang, segala macam obrolan receh, pahala. Itu dahsyatnya kalau sudah dipagari dengan syariat. Maksudnya apa? Ketika Anda meniatkan, oke, mulai sekarang saya mau hidup sehat nih, bukan karena Jadul Akbar, bukan karena siapapun, tapi saya mau hidup sehat ini karena Allah, selesai. Maka setiap Anda minum apa, makan apa, berpraktek hidup sehat apa, dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, bukan kayak orang-orang di luar sana. Ya, gitu-gitu doang. Ya. Umur, ya, saya itu udah terlalu banyak mendapatkan informasi. 20 tahun kena diabetes, 30 tahun kena stroke. Kalau ditanya makannya apa, ya sudahlah, nggak usah bisa kita duga makannya apa. Belum lagi bicara makanan kejiwaan ya. Ya. Makanya kemarin saya ada ngobrol dengan guru saya tentang cinta. Menarik sekali. Indah sekali. Masih ingat gak waktu Bapak Ibu sekalian waktu menikah gitu kan, betapa indahnya jatuh cinta gitu kan. Udah long time ago gitu. Lama banget gitu kan. Anda kebayang gak kalau seandainya kita bisa merasakan sensasi itu lagi setiap hari? Masya Allah, indah banget. Sangat indah ya. Orang jatuh cinta tuh udah lupa makan, udah kenyang sama cintanya. Betul gak? Makan lupa, tidur lupa, minum cinta. Itu lihat, itu kalau dipasang atau diambil cinta tadi itu, Anda letakkan pada ibadah, Allahu Akbar. Jos, luar biasa. Sehingga nanti apa? Tidak akan pernah keluar kalimat yang dia mengatakan bahwa ya zuhur lagi.
Karena waktu zuhur itu waktu dia, tanda kutip gitu kan, kencan dengan Tuhannya, ngobrol dengan Tuhannya, yang setiap kalimat yang dia baca dalam sholat itu alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hambaku memujiku, kata Allah. Indah banget. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sholat lama atau bentar? Lama. Kenapa lama? Karena menikmati cinta itu. Ibnu Mas'ud kan pernah cerita kan bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah ngikut sholat sama Nabi SAW. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, pikir sudah selesai Al-Baqarah, lanjut lagi Ali Imran. Al-Baqarah dibaca minimal 2,5 jam, minimal 2, ya yang cepat lah gitu kan, 3 jam lah. Lanjut sama Ali Imran, sampai Ibnu Mas'ud bilang, saya itu udah mikir untuk meninggalkan sholat itu karena saking. Kenapa Nabi bisa kayak begitu? Karena berlimpahnya cinta Nabi pada Allah melalui ibadah. Orang barat ceritanya beda. Cinta picisan, Romeo Juliet dijadikan rujukan. Apa ceritanya cinta bunuh diri? Tak ada ceritanya. Laila Majnun, tahu ceritanya Laila Majnun? Sampai kawin nggak mereka? Sampai nikah nggak? Enggak loh. Mana ada nikahnya? Tapi banyak pelajaran akidah di situ sebenarnya. Jadi kalau belajar cinta itu ya belajarlah dengan ulama. Makanya pernah baca buku Raudatul Muhibbin, Taman Orang-orang Jatuh Cinta. Wih, asik buku itu. Tidak paham bahasanya. Terlalu tinggi bahasa cintanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu. Ya. Ya, jadi apa poin yang saya mau sampaikan dengan bab tentang cinta ini? Nah, itu sebagai pesan terakhir. Orang yang hidupnya berlimpah dengan cinta, ya, maka cinta ini bukan kaitannya cuma sekedar dia mencintai seorang wanita atau laki, bukan. Ya, bahkan Nabi katakan salah satu amalan yang bisa membuat orang itu masuk surga adalah mencintai saudaranya sama muslim. Coba, gara-gara cinta bisa masuk surga. Nah, kalau itu Anda pasanglah itu dalam kehidupan Anda, terutama ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan itu akan berlimpah cinta. Malam itu akan menjadi waktu yang Anda nantikan untuk berkhalwat dengan Allah, untuk ngobrol sejadi-jadi sama Allah. Gitu. Sehingga nanti apa? Doa itu bukan lagi kita mikirin kapan dikabulin, doanya apa, no. Kita udah mikirin doa itu yang lebih kita nikmatinya itu berdoa daripada dikabulkan. Ya, kabulkan pasti kabul. Kalau udah bilang ud'uuni astajib lakum, merengek-rengek, berlinangan air mata, ngobrol sama Allah, ya Allah begini. Aku tuh bingung. Kau kan maha mengabulkan. Kepada siapa lagi aku minta, ya Allah? Tolonglah sehatkan, tolonglah sembuhkan, tolong. Sehingga akhirnya cinta itu akan melahirkan kasihan. Allah kasihan dengan kita dikasihani loh. Ya, sangat dikasihani oleh Allah, demi Allah. Saking luar biasanya Allah kasihan sama kita, Anda bayangin aja. Hari ini misalkan pagi-pagi tadi kita sudah bikin dosa, kata. Satu dosa itu aja membuat Allah kurangi katakanlah denyut jantung kita, habislah hidup kita. Makanya kita nih sering banget disebut Allah qalilam ma tashkurun, kata Allah. Qalilam ma tashkurun. Sedikit kalian bersyukur. Boro-boro bicara cinta. Dan obat paling kuat, nah pasti gitu lah. Dalam pengobatan salah satu itu cinta. Makanya nanti kan zuhur nih, nanti bilang sama Allah, doa waktu Anda doa nanti di zuhur nanti, bilangnya begini. Saya ada lihat satu video gitu kan, video ada seorang laki-laki perempuan, orang barat gitu lah. Si perempuannya bilang I love you, kata perempuan itu. Terus si laki-laki, saya nggak tahu suami itu bukan, dia bilang again, dia bilang sampaikan lagi.
Sampai akhirnya 3, 4, 5 sampai berapa kali gitu si perempuan itu bilang I love you, I love you. Akhirnya terjadi apa? Si laki-laki itu nangis loh. Nangis. Dan perempuannya nangis juga. Nanti Anda ngomong sama Allah gitu. Ya Allah, aku cinta padamu. Aku cinta pada Rasulullah ya Allah. Ngomong. Coba aja nih, nangis sendiri Anda. Nangisnya kenapa? Karena malu. Malu. Layakkah cinta itu diterima Allah dengan segala macam kezoliman, maksiat, dosanya kita? Malu kita. Sedangkan dia tiap hari memberikan nikmat, rahmat, berlimpah ruah kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita pun tidak bersyukur dengan itu. Itu dahsyatnya hati itu. Sehingga nanti kalau itu dipakai di bab kesehatan ya, Allahu Akbar. Ya Allah, Anda akan mengeluarkan kalimat-kalimat atau kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bahkan kita tuh kadang-kadang bingung kok keluar kata-kata itu. Contoh nih misalkan ya. Contoh ya. Ya Allah, jika dengan penyakit ini Engkau ridho dan makin cinta kepadaku, maka aku pun ridho ya Allah. Aku ikhlas terima penyakit ini. Begitu Anda keluarkan kata-kata itu, subhanallah, di titik itulah nanti Allah akan sembuhkan, demi Allah. Demi Allah. Nabi Ayub, masyhur sekali kisahnya kan. Sekian tahun sakit, hampir 20 tahun kan. Waktu meminta sembuh pun malu dia sama Allah, karena hitung-hitungannya lebih banyak masa nikmatnya kita daripada masa susah ini, kata dia sama istri beliau alaihissalam. Sehingga nanti atau mungkin kalimat Allah dalam Al-Quran itu kan, kalau Anda lihat di surat Al-Anbiya itu tentang ada 3 kisah tuh dalam satu lembar itu. Nabi Ayub, Nabi Zakaria sama Nabi Yunus, satu lembar di surat Al-Anbiya. Saya lupa halaman berapa itu, tapi semuanya diakhiri dengan fastajabna lahu, kata Allah. Seketika kami kabulkan doanya. Fastajabna lahum. Yang Nabi yang di atas itu kisah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, kami keluarkan dia. Yang kedua di tengahnya itu kisah Nabi Ayub, atau yang terbalik lah, 1 atau 2 itu dia katakan Rabbi anni masaniyad dzurru anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Mudah banget Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah kan. Urkut, kata Allah, hentakkan kakimu di tanah, maka airnya keluar, dia minum, dia sehat kembali, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan sampai istrinya waktu datang kagok, dia tanya, kau lihat gak ada laki-laki di sini? Dia nanya sama Nabi Ayub. Berubah jadi ganteng. Jadi tauhid dan akidah itu membuat ganteng. Kisahnya begitu, bikin glowing kali ya. Akidah dan tauhid bikin glowing, seglowing. Sampai bingung kan istri Nabi Ayub itu. Laki-laki yang mana? Yang sakit sekian lama? Aku lah itu, katanya. Kok sudah sembuh? Iya sudah sembuh. Selesai sudah bab akhirnya. Yang terakhir kisah Nabi Zakaria. Ya, dia bilang apa? Alaihissalam. Kata beliau itu kan doa yang diabadikan Quran itu kan, Rabbi la tazarni fardan wa antal khairu warisin. Itu doanya. Coba lihat, itu ada urutannya itu. Semuanya setelah doanya para nabi-nabi tadi, Nabi Zakaria itu bilang, ya Allah berikan aku anak, gitu enggak kan? Enggak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Iya. Ya Allah, aku ini kan sudah tua. Gimana aku mau meneruskan anak keturunanku ini, gitu kan? Kan? Lalu kalimat berikutnya muncul fastajabna lahu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa ketika kecintaan, keikhlasan, kepasrahan, akidah, tauhid itu sudah mencapai level paling puncaknya, itu Anda akan lihat banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Ya, dalam kehidupan kita. Ya, apalagi menggunakan perangkat-perangkat syariat kalau bahasa saya gitu loh. Contoh, mungkin lagi susah hati,
Misalkan Anda lagi susah hati, nggak enak hati, lagi dada penuh segala macam dengan berbagai masalah ini itu, apa dikerjakan? Nabi kan ngajarin. Kalau Nabi itu lagi susah hati ngapain? Nabi akan ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena dijadikan, kata Nabi SAW, cahaya atau kebahagiaan dalam hatiku ini melalui sholat. Gitu, ya. Saya kira mungkin itulah ya, banyak-banyak ngomong juga tidak bagus. Ya, udah jam 11 lewat, soalnya saya ada kegiatan lain juga. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan, semoga bisa diamalkan. Dan yang paling penting adalah semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah ridho dengan kita ya. Allah ampuni kita, Allah maafkan kita. Yang sehat atau yang sakit semoga Allah sehatkan ya. Yang sehat semoga Allah tambahkan kesehatannya dan menjadi lebih taat. Yang lagi ada ujian atau masalah semoga Allah hilangkan ya, angkat masalah dan ujiannya ya. Yang lagi punya hajat kebaikan apapun itu semoga Allah kabulkan ya. Dan kita memohon pada Allah juga agar semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah ya. Dan Allah pertemukan kita kembali dengan orang-orang kita cintai, tentunya dengan Rasulullah nanti, mudah-mudahan di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih baik dalam urusan agama, akhirat kita dan dunia kita. Dan kita mohon pada Allah juga semoga Allah berikan kita kecintaan kepada agama ini, kepada syariat ini, kepada apapun ketetapan dan ketentuan Allah. Dan yang mudah-mudahan nanti dengan itu Allah juga semakin sayang dengan kita, semakin cinta dengan kita. Dan yang paling penting kita mohon pada Allah agar Allah berikan kenikmatan kepada kita dalam semua ketaatan dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tua. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita olahraga, tentu ada rasa capek gitu, Ustaz. Ada rasa sakit. Nah, gimana sih solusinya? Kalau teman-teman saya yang biasa olahraga bilangnya pakai BCAA. Nah, BCAA itu sendiri apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. BCA apa ya? Apa namanya, protein apa gitu loh, Ustaz, yang buat kita nggak untuk recovery pada saat olahraga. Terima kasih. Ya baik, gini Bu. Pertama, otot dan tulang kita ini kan sebenarnya sangat mampu beradaptasi dengan aktivitas kita. Nah, tadi kalau mungkin pertanyaannya, kalau habis olahraga misalkan badannya sakit-sakit segala macam, ya kemungkinan besar itu nggak rutin olahraganya, biasanya kayak begitu. Yang pertama itu yang saya ketahuin ya, karena saya juga bukan ahli olahraganya. Tapi saya coba jelaskan secara fisiologis yang saya paham aja. Nah, yang kedua adalah bahwa ya ada banyak sebenarnya. Saya tuh kadang-kadang pertanyaan begini tuh bukan khawatir sih. Kadang-kadang malesnya itu ujung-ujungnya jualan gitu. Pakai inilah, pakai itu segala macam. Kalau dia ngomongin tentang protein, kenapa nggak makan daging aja? Kan bisa juga misalkan. Atau mungkin pasca olahraga misalkan dia minum air mineral. Air mineral itu contohnya apa? Ya air kelapa itu kan air mineral sebenarnya. Makanya air kelapa itu misalkan Anda habis mungkin entah lari ya mungkin, atau mungkin olahraga beban segala macam, paling gampang itu ya minum air mineral itu air kelapa Anda campurkan dengan madu, udah jadi mah itu. Makan daging, telur segala macam udah cukup ya. Kalau cuman sekedar untuk menghilangkan tadi pegel apa segala macam dan memberikan energi lebih gitu loh ke badan kita. Dan orang olahraga kan memang ujung-ujungnya kan salah satunya kan memang penimbunan asam laktat seingat saya setelah olahraga. Itu salah satu cara yang disarankan ya memang istirahat. Makanya kan dalam periode tertentu, lagi-lagi saya bukan ahlinya sih ya, lagi tanya sama ahlinya, itu kita contoh mungkin olahraga beban. Setahu saya olahraga beban tuh 5 menit saja kalau dia terus-menerus sudah capek minta ampun. Beda sama kardio. Ya, beda sama kardio. Kardio bisa orang lari ya, maraton ya, jogging itu kan bisa 2 jam, 3 jam, tapi kalau beban nggak bisa.
Makanya ada beberapa yang menggabungkan di situ, jadi antara dia jogging sprint gitu loh. Itu lebih powerful buat badannya. Jadi sebenarnya lagi-lagi dilihat saja. Kalau dibilang tadi Ibu sebutkan apa gitu kan, isinya protein, sekalian makan protein aja. Makanya guru saya pernah mengajarkan, ini nih resep buat naikin vitalitas yang sangat cepat, ya. Yaitu minum air kelapa. Anda boleh campurkan dengan madu sedikit di situ, kemudian Anda makan telur. Telur apa yang bagus? Kalau saya milihnya telur ayam kampung. Ya, jadi nanti beli air kelapa tuh, misalkan habis olahraga segala macam, beli air kelapa, kasih madu sedikit gitu kan, lalu Anda makan telur rebus aja, telur ayam kampung 2 gitu kan, atau 3, itu sangat cepat mengembalikan tenaga buat badan. Itu ya Bu ya.